Kak, bagaimana pripun? Percakapan kali ini kita rekam ya, kita unggah di konten YouTube. Jadi jangan sebutkan nama siapapun ya Mbak ya. Oke. Oke, makasih sebelumnya waktunya ya, Cek, ganggu. Siap. Enggak gini, saya di Hong Kong di majikan ini kan udah kontrak keempat nih, Cek. Cuman saya itu kan di kendala dilema dengan keuangan gitu loh. Kemarin tuh beberapa bulan tuh habis cuti. Dan di rumah kan kebutuhan itu meningkat, saya itu ada utang. Terus saya baru 3 bulan jalan ini kontrak yang keempat gitu. Dan saya mau minta solusinya nih, Cek. Saya itu kan dilema nih, ada untuk utang itu loh, Cek. Dan saya itu dengerin Koko itu kalau lihat dari YouTube. Sebelumnya saya minta maaf ya, Cek. Ini saya ambil nomor dari YouTube-nya Cici Yuli. Nggak apa-apa. Gitu. Makasih diangkat. Aku mau follow banget sih kalau si Koko itu tentang utang piutang itu tuh kan saya selama di sini tuh saya kerja sesuai tanggung jawab saya dan hak saya diberi gitu. Begitu aja sampai saya pun di majikan ini nih berjalan sampai ya alhamdulillah udah 4 kontrak gitu. Dan ini ada kendala dengan keuangan di Indonesia. Saya itu ada utang. Nah, di utang di Indonesia itu kalau utang pribadi itu kan nggak bisa dinegosiasi gitu loh, Cek. Kayak di umbar-umbar yang kayak mana kan aku tuh gimana gitu kan, barengin mama kemarin sakit, masukin anak sekolah, terus ngerawat anak yatim juga gitu kan. Jadi saya tuh ada kendala. Terus saya tuh dilema banget, mau pinjem bank di sini, tapi takut juga, bener takut. Nggak pernah selama ini saya kerja baik-baik aja. Saya mau pinjem, terus lihat Kak Koko atau Jece ngomongin tentang utang piutang, saya kayak nggak berani gitu loh. Gitu, minta solusinya gimana ya, Ce? Dan saya tuh udah ngetek sama yang bank-bank itu tuh udah ada 3 gitu loh, kayak interview gitu, kayak maju mundur gitu loh untuk itu tuh. Dengan itu visa baru saya kayak ditawarin gini-gini, kata saya sambil sholat gitu, jangan sampai utang, selama ini aja aku bisa hidup, udah ngerawat anak yatim, udah bisa loh sampai kayak gini, kenapa kayak saya gitu. Saya itu dilema gitu loh. Jadi ituin dilema gitu. Aku tuh nggak mau kayak temen-temen ketika utang ini gitu. Aku udah dengerin pokoknya lah gitu. Makanya makasih banget jadi bisa ngangkat telepon gitu saat aku dilema. Aku tuh harus sabar dengan gaji saya. Ke orang itu saya komunikasikan untuk sabar, untuk saya bayar, atau saya nekat pinjem ya, C, sebelum terlanjur gitu loh. Maksud saya itu. Sampean utangnya berapa? Di Indonesia itu ya 2 orang gitu loh, yang nggak banyak, paling nunggu gaji 2 bulan aja udah lunas sebenarnya kalau sabar gitu. Dan aku tuh nggak mau utang di sini, nggak mau. Pokoknya udah dengerin Cece yang udah dari YouTube C Yuli itu, aku udah ketakut, bener takut. Aku mau kerja itu sesuai prosedur di sini. Gaji 2 bulan berarti $10.000 Hong Kong. Iya, kalau di Indonesia kan sekitaran 20-an juta kan, Cek, gitu kan. Saya ini punya utang kan di Indonesia gitu. Nah, saya itu kayak mau ngajukan, sini belum loh, Cek, belum ngajukan utang. Hong Kong belum mau gitu loh. Udah interview 3 bank gitu, tapi saya bukan dilema, takut gitu loh. Ragu enggak, cuman takut saya. Apalagi dapat wawasan dari up-nya Koko Andro, C Yuli, kalau masalah-masalah di Indonesia udah ini. Saya itu selalu pakai kalau sholat itu kata-kata C, bersyukurlah jadi manusia gitu. Aku nggak bersyukur ya. Sedangkan aku tuh kalau anak yatimku itu gimana kalau aku tuh makan uang rentenir gitu loh. Ini nih, tapi kok orang itu nggak mau sabar gitu loh, C. Yang di Indonesia itu sabar, aku bayar kok gitu loh. Bahkan kayak iya gitu.
Jadi total totalnya 2 orang utangnya. 10 Iya, 10 total 20 gitu. Yang satu 15, yang satu itu sekitar 4,5 atau pokoknya kurang lebih sekitar 20 lah gitu. Total semua 20 juta. Ya kurang lebih gitu loh, kurang lebihnya uang Indonesia gitu. Saya udah komunikasikan baik-baik atau apa, tapi kan bagi saya di sini saya kerja kayak nggak konsen gitu loh, kayak tekanan gitu. Padahal saya tanggung jawab gitu. Saya tidak mau terjerumus utang di sini gitu. Kalau solusi Cece, apakah saya harus utang ataupun saya biar dicaci maki dulu? Yang penting aku ada tanggung jawab bayar atau bagaimana ya, izin solusinya. Terima kasih. Kalau bisa sih ya nggak usah utang, tapi kalau memang yang dari Indonesia nggak bisa ditunggu atau nggak bisa diundur, saran saya mending utang yang dari Indonesia. Saran yang utang yang dari Indonesia kayak koperasi, bukan koperasi ya, kur BRI itu loh, itu agak ringan. Apalagi kan izin bukankah itu untuk usaha, sedangkan saya di Indonesia kan nggak usaha. Kalau khusus kur itu kan yang untuk usaha itu. Iya, kalau perorangan kayak kalau utangnya banyak sampai 100 juta memang harus ada usaha, Mbak. Tapi kalau kalau memang kecil kayak gitu ya bikin aja lah. Itu kan hanya sebatas alasan toh. Utangnya kan cuma kecil tuh, cuma 20 juta kan. Nah, itu kan syaratnya kalau memang untuk usaha ya bilang loh bikin usaha jualan roti apa-apa kayak gitu kan, beli gerobak, kalkulasi kan, beli gerobak lah, beli bahan lah kayak gitu butuh modal sekitar 20 juta kayak gitu kan, itu biasanya bisa kok. Kalau enggak, kalau intinya kan nominalnya kan tidak terlalu besar, terkecuali kalau hampir 50 juta, 100 juta, minimal 100 juta itu biasanya sih selektif banget itu untuk dari pihak Indonesianya kayak gitu loh. Jadi kalaupun yang penting kan sampai di sini kan bisa tenang. Lagian pun juga nominal untuk pembayarannya kan tidak terlalu berat. Contoh kalau 20 juta mau diangsur 6 bulan. Per bulannya mungkin berapa? Itu kan sampai kerjanya di sini kan enggak terbebani kayak gitu loh. Kalau sampean punya utang di sini itu satu kadang ketagihan. Wah, aku ternyata bisa utang 30.000 dolar Hongkong kayak gitu ya contoh. Terus aku bisa menyelesaikan dengan baik dan benar, tidak ada masalah. Nanti pasti ditawarin lagi. Mau nggak ini pinjaman lebih tinggi lagi kayak gitu kan, nanti malah sampean yang ketagihan. Kalau ada masalah namanya kerja kan kita nggak tahu tuh, kadang kita juga stimulus, apalagi kalau kita udah punya utang bank di Hong Kong, terkecuali nanti tiba-tiba di Indonesia ada musibah atau masalah yang membutuhkan biaya besar, akhirnya terus lagi nanti nambah utang lagi di bank lain, numpuk-numpuk, akhirnya kita nggak bisa tidur, terus kabur, terus milih OS kayak gitu kan karena keblekan utang gitu. Iya, aku maksudnya follow banget tentang itu, makanya sampai aku pun tahajud ya saya doakan kayak Cece Miss Yuni itu juga, itu kan juga YouTuber si Yuli, Ko Andro itu tuh, ya kok aku gimana ya, aku coba beranikan minta gimana ya supaya aku tuh tidak memberanikan untuk, aku lebih memberanikan ke telepon ke Cece minta solusi ini. Aku nggak mau aneh-aneh, tujuanku cuman aku juga butuh maksudnya save diriku gitu. Aku harus ada target gitu loh, untuk aku masa iya sih kerja di tempat orang terus gitu loh, sedangkan aku juga ada tujuan untuk ya istirahat gitu. Kerja tujuannya apa gitu, masa aku mau cari penyakit yang kayak gini gitu tuh. Aku udah hampir beberapa bulan dan makin kesini tekanan itu kok, aduh aku nggak bisa begini gitu loh. Aku butuh orang untuk bagaimana aku gambaran ini gitu, sebelum orang itu menawarkan ya boleh ini aku kacau di situ. Dan saat ini ya Allah alhamdulillah banget si Yuli angkat telepon aku, ngasih ya enggak gitu. Jadi aku lebih kayak ya udah nanti nomor-nomor itu aku blok gitu loh, yang kemarin pendaftaran untuk halo mengajukan pinjaman gitu, halo Mbak. Koko Ini ganti saya ngomong nih Mbak. Iya kok. Makasih kok. Pertanyaannya, orang yang nawari utang itu yang pertama rentenir atau orang bank atau sales atau sponsor atau makelarnya orang bank. Itu yang sampean harus tahu. Orang-orang itu orang apa? Karena sekali lagi
banyaknya anak kejerumus hutang itu karena bukan banknya, tapi makelarnya yang ngasih infonya itu bleset. Dan makelar itu kalau jumlah pinjamannya besar, ya kan, itu bonusnya mereka Oke. juga besar. Oke, baik. Itu yang sampean Baik, harus Ko. tahu. Nah, kalau sekarang hitungannya 20 juta, ya kan. Ini hitungannya 20 juta. Kalau sampean Ko. pinjemnya itu menurut saya 10.000, itu bukan sesuatu Iya, yang Ko, iya, Ko. itu Kemarin ditawarin segitu, Ko. dengerin dulu, Iya, Ko. dengerin saya ngomong dulu. Ambil nafas Baik, dulu. Ko. Kita pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Kita Baik, Ko. Makasih ya, Ko. Kak Yuli. Ko Andro. sebentar, Mbak. Ko, baik, Ambil baik. nafas dulu, Baik, ambil baik. nafas dulu. Kalau sampean kayak gitu terus itu nanti nerima informasinya nggak clear. Tenang dulu, ambil nafas dulu, pelan-pelan. Jadi di sana itu perangkap hutang itu sudah sangat banyak sekali, dan korban itu sudah, sebenarnya kalau kita bicara korban itu enggak, cuman perhitungan manajemen. Jadi perhitungan manajemen yang tidak pas gitu loh. Jadi ini yang harus dipikirkan. Nah, kalau seandainya ya bisa utang itu dipinjam di Indonesia, ya kan, hitungannya cicilannya lebih ringan. Yang kedua, kalaupun meleset, itu yang bingung repot kan yang di Indonesia, bukan yang di Hong Kong. Baik. Bukan kena Baik, langsung Ko. sumbernya. Tapi kalau misalnya utang sampai 20 juta, ya kan, nutupnya kan pastinya kita 10.000, tapi itu sampean tidak akan menerima 10.000 full. Pastinya bisa cuma 8.000 sekian atau 9.000 sekian. Nah, di situ sistem dan skema peminjaman itu seperti itu. Dan yang menjadi sampean semakin bimbang, semakin galau, itu karena mereka neken dan ngejar. Sampean itu kayak dikejar. Sampean itu dikejar karena memang iya, kalau berhasil sampean ngutang, maka mereka dapat bonus. Nah, itu yang harus sampean sadari. Jadi selama ini teman-teman anak-anak semuanya itu yang kena lilitan utang terus tidak bisa membayar, itu kan karena kuatnya maklarnya dalam moyoi. Bahkan dia mamerin, ini loh aku habis nganterin anak berutang sekian cair. Ini loh aku baru nganterin, nah, sekian langsung dicairkan. Nah, itu jadi Iya, Ko. iya apa? Iya, Ko. Ya. Ya, Saya mendengarkan. pengarahan Koko. Nah, Iya, jadi Ko. Lanjut, Ko. Nah, kalau memang ada yang dijual, misalnya sepeda motor atau sertifikat apa 20 juta, itu mereka pasti akan nyairin gitu loh. Nah, 20 juta kalau sampean nyaure setahun kan angkanya ringan banget gitu loh. Bahkan kalau Indonesia itu, Ko, izin, Ko, maaf. iya, ya di Indonesia itu Indonesia, kalau- ya di Indonesia. Iya, saya ada. Oh, berarti kalau melihat apa yang tidak perlu untuk sertifikat rumah ya, Ko. Saya juga ada sertifikat rumah gitu loh, Ko, dan apa BPKB motor, apa mobil gitu ya ada. Cuman kan setahu saya kru apa yang dijelaskan oleh Cece tadi itu setahu saya itu untuk usaha gitu Ya loh. nggak Jadi apa-apa, saya ini tidak yang maju di perbankan. yang untuk konsumtif juga nggak apa-apa, nggak cuman usaha. Artinya begini loh, selama ada jaminan maka mereka akan mencairkan dana gitu loh. Terus setiap bulan kan sampean pasti ngirim ke rumah slip gaji, slip kiriman itu kan suruh mereka kumpulin bahwa sampean juga kerja di luar. Jadi pihak bank pun kalau 20 juta mah nggak ada keberatan. Saya aja mau pinjamnya 600 juta malah, Mbak. Gitu loh. Kalau sampean 20 juta, saya 600 juta lah, malah ngeri kan. Nah, tapi sekali lagi kita harus hitung. Nah, kalau 20 juta baik setahun 12, ya paling tidak cicilannya per bulan 2 juta. 2 juta kan 1.000 Hongkong dolar udah kelar. Kurs yang bagus. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau ada bahaya pun yang
Yang bingung mikir kan yang Indonesia. Paling ya ubur-ubur sampean. Iya kok. Nah, Izin kok, soalnya saya juga diwanti-wanti oleh majikan sebelumnya kan di CC-nya itu dia nggak mau Nah. dikarenakan ada problem itu, dan saya sampai di sini udah 4 kontrak ini, jangan sampai ya kamu ada pinjaman di luar, kalaupun itu ya kamu save money, kataku. Oh iya, saya save money pun ya saya dapat Nah, bisa beli ini. ini langkah bagus. Mas Allah namanya. Iya, udah Cek, dengerin. Ini bagus juga kalau majikannya nggak mau ngutang. Coba keluhannya itu disampaikan baik-baik sama majikan. Bisa nggak bayarannya 2 bulan atau 3 bulan aku dibayari dhisik. Sampai iso apa ora kayak gitu kan. Dengan 3 bulan digaji, terus 3 bulan nggak nerima gaji. Saya jujur ada utang di Indonesia gitu kok. Iya nggak apa-apa, ngomong aja waktu dulu berangkat ada kesusahan orang tua, aku kayak gini, kira-kira aku bisa kamu bantu nggak? Bantuku gimana? Ya boleh nggak aku gajinya 2 bulan ke depan aku minta, terus aku bulan depan nggak perlu gajian kayak gitu kan. Nah pertanyaannya bukan di majikan, pertanyaannya sampeannya bisa nggak kalau nggak gajian gitu loh. Pertanyaannya di sampean. Potong 500. Iya kok nggak bisa kok, karena ada tanggungan anak yatim, anak saya sendiri. Sebentar. Sampean ini kalau aku bilang kalau sampean sendirinya masih susah, itu jangan orang lain yang didahulukan. Mohon maaf loh ya. Iya, Mohon maaf, aku harus jelas ini ngomong. Sampean ada hutang, tapi sampean menghidupi anak yatim, ini kan sesuatu yang kontras. Siapapun ini sebelumnya ya dengerin saya ngomong. Dengerin saya ngomong. Dengerin saya ngomong sekali lagi. Saya ngerti, saya paham, ya kan? Tapi kalau sampean tidak mampu mengukur, ya intinya sampean ini kabotan pasak songgoan iki kabotan. Gitu loh. Ya disampaikan kepada pihak penyelenggara, ya kan? Siapa anak yatimnya itu siapa? Ya disampaikan baik-baik juga, gitu loh Mbak. Jadi jangan sesuatu yang sampean sudah komitmen dari awal terus ini harus. Baik. Sampean kalau ngomong kayak gitu sama saya mentah gitu loh, ya. Orang nggak mampu ya nggak mampu, jangan nggak mampu terus dimampu-mampukan, itu nggak boleh. Orang sedekah itu kalau di dirinya sendiri sudah merasa cukup, walaupun sampean dari awal sudah perjanjian sama mereka, Gusti Allah pun yo ngerti. Baik kok, nanti saya obrolkan dengan yang di rumah atau apa, karena yang penting kan jadi itu ini supaya saya juga nggak di sini kerja pun tenang ini. Gitu dan loh. Koko pun sudah ngasih gambaran gitu, semua nanti saya obrolkan di rumah gitu kok. Jadi sekali lagi, ojo ngeyel Mbak, sampe ini wonge ngeyel, akhirnya saiki buntu, paham nggak? Sampean itu, sorry to say ya, aku minta maaf, ya kan? Aku orangnya lebih ke arah logika dibandingkan perasaan, karena hancurnya teman-teman yang ada di sini itu logikanya tidak terlalu banyak dimainkan, bisa dipahami nggak? Mereka selalu menggunakan perasaan yang lebih kuat, jadinya remuk. Nah, saya laki-laki, makanya tidak semua orang mau curhat ke saya. Kalau hati dan perasaannya dia nggak kuat, dia mental. Saya orangnya begitu Mbak. Saya mau ngajak berpikir logika. Kalau perasaan berat. Nah, jadi disampaikan. Yang pertama, yang tadi ya, kredit dengan jaminan harta kita, ya. Yang kedua, ngomong sama majikan, ya. Terus yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, sampean ngomong. Yang ketiga tadi, kita bisa pinjam bank di Hong Kong, tapi jumlahnya yang minim. Tapi sebenarnya itu menjadi pilihan yang terakhir, menurut saya. Karena Bank Hong Kong ini resikonya adalah ketika kita bleset, ya kan? Tiba-tiba nggak terprediksi, kita nggak ada cadangan dana, surat tagihan itu datang ke majikan walaupun cuma 500 atau 1000 itu kan wes selesai semuanya nanti nasib sampean. Nah, oke, ya kan? Jadi seperti itu. Terus
untuk anak yatim dan segala sesuatunya di saat sekarang sampean masih kurang. Jangan sampai gini loh. Nanti dibicarakan. Iya, Jangan sampai gini loh, malahan aku nggak ngerti ceritanya. Gara-gara sampean menghidupi anak yatim malah sampean yang keblondro utang. Itu yang malah Iya, baik, salah. Cuk. Itu yang keliru. Saya ngerti itu. Nggak begitu. Iya, dan itu pun iya kok. Konsep Kalau itu ngerti kok. Konsep Oke, sedekah nanti itu saya nggak bicarakan. begitu. Konsep Baik, sedekah baik. itu nggak begitu, ya kan? Makanya jangan dipaksakan sesuatu itu kalau kita tidak mampu. Oke, siap. Iya, ya. Itu Masya Allah, orang-orang kita itu kadang-kadang begitu gitu loh. Karena perasaan Iya, kok. ngelihat Betul, orang lain betul, sedih, perasaan. susah, nggak tega. Iya, kok. Sampean yang remuk, Mbak. Gusti Allah Iya, kok. ngerti. Iya, kok. Gusti Allah itu tahu Iya, kok. kapasitas kemampuan hambanya. Jadi jangan Iya, dipaksakan. Iya kok, dan nggak selalu akan stabil terus perekonomian orang yang kita pun bersedekah dengan seseorang ataupun siapapun itu ya kok. Yo, Itu saya apa, kasih tahu gitu, sama gitu sampean. loh. Saya kasih tahu sama sampean. Saya nggak punya duit banyak. Tapi apa yang saya lakukan? Ya saya dengerin orang-orang yang punya masalah, dengerin anak-anak yang pusing. Jadi saya nggak bisa bersedekah dengan uang, tapi saya bersedekah waktu. Iya, kok. Saya Saya bersedekah pengetahuan saya. gitu loh, Saya kok. bersedekah ilmu saya, bukan harta saya gitu loh. Iya, kok. Nah, di dunia ini yang kekal itu kan ilmu pengetahuan. Dan di dunia ini yang paling mahal adalah waktu, karena nggak bisa kembali. Kalau uang kan bisa dicari. Betul. Nah, Betul, kok. justru kalau orang yang sadar, orang yang ngerti, orang yang paham, dia mensedekahkan waktunya, dia mensedekahkan pengetahuannya. Balasan dari Gusti Allah apa? Bayaran awake dhewe. Iya, kok. Betul, Nah, kok. Iya, kok. Sampean lihat marbot, sampean lihat marbot masjid. Marbot masjid itu nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal. Akhirnya dia mensedekahkan waktunya untuk bersihin masjid, tinggal di masjid, beres-beres di masjid. Nah, itu sedekah yang sederhana. Orang ngomong senyum sama dengan sedekah. Lah itu wis yang sederhana. Jadi jangan dipaksa di saat memang kita belum mampu secara harta. Baik, kok. Nah, Iya, konsep terima itu yang kasih, harus kok. dibenerin dulu ya. Jadi sekali lagi nggak usah bingung ya. Kita tahajud berpuluh-puluh kali pun kalau cara berpikir kita tidak berubah. Makanya di dalam ajaran kita itu ya Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Tapi sebelum kita memedomani Al-Qur'an, kita harus bisa berpikir dulu. Karena ketika pedoman Al-Qur'an itu kita terjemahkan dengan cara berpikir yang salah, maka akan salah juga apa yang tertuang di dalam pedoman Al-Qur'an tadi. Jadi kita perbaiki dulu akal pikiran dulu. Gitu loh. Yang datang di dalam hidup kita itu yang pertama kali datang itu kan akal pikiran. Iya, kok. Nah, nabinya kan diturunkan dulu. Baru pedomannya. Lah manusianya ini loh yang harus diperbaiki dulu. Baru kita ngikut. Nah, makanya berhati-hati juga ya dengan ngaji, dengan apapun. Saya nggak melarang. Tapi kita harus benar-benar menggunakan nalar dan logika. Jangan sampai kayak sampean. Tadi ngomongnya harus ada anak yatim dan gini. Ya, boleh, baik, bagus. Tapi kalau sampean dari posisi sempit, Iya, kok. nah, Iya, saya tahu, kok. Nanti menzolimi saya komunikasikan. itu namanya Iya. menzolimi diri sampean sendiri, dan dosanya besar menzolimi diri sendiri. Nah, itu loh. Ngeri. Iya, kok. Nanti saya komunikasikan itu semuanya. Untuk beberapa bulan saya tidak bisa untuk itu. Insya Allah semuanya nanti itu. Ya, setelah Masih ada tanggungan saya selesai dari ya. dari pihak utang itu gitu loh saya itu. Nah, nanti Gitu loh, kok. nanti ya kan kalau sudah semuanya selesai, mudah-mudahan saya ada rezeki lagi. Orang panitianya itu Iya, juga saya- pasti ngerti dan sadar bahwa sedekah ke mereka itu pasti membutuhkan effort dan usaha gitu loh. Dan sifatnya tidak Iya, sebuah kewajiban. Kalau itu sampean gunakan sebagai bentuk kewajiban, ya susah. Mikir awake dhewe sik mumet, ya kan?
Nah, kalau sampean memang yakin dan percaya dan sampean tidak merasa bahwa harta dan semuanya itu bisa kita cari, jual aja mobil, jual aja motor. Iya, kok. Mana yang bisa Iya dijual? kok, nanti itu solusinya. Nah, sementara jadi masih bisa saya nggak perlu selamatkan. ngutang. Nanti itu gimana gitu loh. Nggak kok. perlu Jadi ini kan ngutang, gitu loh. terkadang yang saya komunikasikan namanya utang ke perorangan dan itu saudara ya seperti itu. Kadang kayak penekanan di saya sih kok. Bukannya saya tidak bisa terus jual apa yang saya punya ya bisa. Kalaupun saya mendapatkan itu juga nggak gampang. Maksud saya tahan dulu. Saya juga masih ada gaji. Bisa nggak sabar yang punya utang ternyata tidak bisa dinegosiasi yang membuat saya dilema kan. Kayak di sini pun utang kayak. Gini ya, Mbak, ya saya sudah, kasih tahu ya. ya. Nah, Mbak, saya kasih tahu Ya, sekali kok. lagi. Ya. Sampean sambil nunggu, ya kan? Sambil nunggu. Kan ya boleh STNK-nya atau mobilnya fisiknya sama STNK-nya sama Ya pinjamkan karena yang belum utang. tahu kok. Iya kok. Kalau sampean ngerasa Harus solusinya itu dibicarakan, nggak iya, harus kok. hutang. Anggap aja itu sampean bayar bunga. Itu kalau sampeannya rela. Kalau saya lah ya, kalau Iya, saya kok. sekali lagi ya, saya lebih menahan. Saya lebih suka menahan. Saya belajar menahan. Kalau apa yang saya punya hutang banyak dan apa Karena yang saya saya tidak punya, saya jual. Daripada saya terbebani Iya. pikiran saya. Artinya begini loh. Gusti Allah itu sekali lagi kalau ada di dalam diri kita masih ada hak orang lain, maka dia pasti ada punya cara mengambil barang-barang yang kita punyai itu dengan caranya dia. Gusti Allah itu kerjanya Iya, nggak kok. cuman hanya memberi. Enggak, ngambil Iya. itu iya. Meninggal itu kan Iya. diambil, bener nggak? Iya kok. Bencana itu juga ngambil. Ya kan? Kayak gini sampean ditagih utang, itu ya cara Gusti Allah itu mengambil apa yang seharusnya tidak ada dalam diri sampean. Oh iya kok. Ya udah Iya. kalau kayak solusinya gitu biar motor aja dulu nanti dijual biar Nah, dipasarin sama nanti sepupu beli saya lagi kan aja, kok, bisa. gitu loh. Gitu loh. Iya kok. Jangan ubud dunia. Harta itu kita genggam segenggam-genggamnya, sedangkan kita punya tanggungan enggak, sama kok. orang. Enggak, ini Enggak, misal kok, saya ya, ngomong. kok. Ini misal Iya, saya kok. ngomong loh ya. Ya, sampean Iya, jangan kok. terlalu Saya enggak, sensitif kok. kalau saya ngomong. Saya Iya, ngomongnya kok. pakai Enggak, logika. Saya ngajarin Enggak sampean kok, untuk iya. pakai Enggak logika. sensitif. Ini saya minta solusi, alhamdulillah Koko udah ngasih solusikan. Biar saya telepon di Indonesia bagaimana ada barang yang kiranya itu untuk biar yang Cukup. enggak sabar Nah. untuk saya negosiasikan untuk Ah. dibayar gitu kok. Iya, kalau Ya udah kok, terima kasih banget ya Siap, kok. oke. Saya udah dapat Yeah. solusinya kok gitu. Ya. Saya lanjut kerja lagi ya kok. Siap, Sehat-sehat semangat ya. aja Nanti ya, Kok. telepon-telepon lagi kalau Terima bingung. kasih, Kok. Yuk, Terima kasih, Kok. Oh, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang gini. 20 juta. Duwe mobil, duwe sepeda. Terus? Lha iku buka 20 juta selesai. Enggak usah ngutang-ngutang loh. Masuk ah? Masuk Pak Eko. Makanya saya senang. Sebelum utang, tanya dulu. Utangmu masih banyak. Iya, yuk kerja keras Deling yuk. Utang juga ya. Kok iso? Sawahmu dolen. Kon ngepek bukmu. Dioper Ya, oper apa? sawai. Ayo kekno lho kon wis digowo. Ngajene duit dhewe. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya belajar ngajak mikir secara logika. Mau telepon lah. Kalau mau telepon aja. Patennya dulu aja. Ya sudah, oke. Persoalan kekurangan dana itu hutang itu adalah solusi yang paling terakhir. Kalau ada yang bisa jual. Yang penting jangan sampai jual diri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.